Untuk mengingatkan, pertanyaan beliau adalah yang pertama, mengapa umat Islam ini tidak bisa bersatu? Ya, demikian ya Pak Ustadz ya. Kemudian yang kedua, mengapa dalam kondisi sekarang di mana majelis taklim itu menjamur, di mana-mana banyak majelis taklim, tapi Islam dan umat Islam itu tidak juga mendapatkan kemenangannya. Kurang lebih begitu dua pertanyaannya ya Pak Ustadz ya. Jadi jawaban saya begini, jadi kenapa kita tidak bisa bersatu? Ya karena memang tidak ada yang mempersatukan. Jadi beda dengan zaman Nabi, beda dengan zaman setelah wafatnya Nabi, juga setelah era Khulafaur Rasyidin, ya itu ada, kita punya pemimpin yang namanya seorang khalifah. Ya, jadi setelah Nabi itu disebut khalifah. Khalifah itu artinya pengganti ya. Nabi bukan seorang khalifah. Nabi itu istilahnya ya, beliau sebagai nabi dan rasul yang memang mempunyai tugas utama ya sejak beliau hijrah ya. Jadi bersatunya umat Islam itu kan sejak artinya gitu, sejak kita atau umat Islam itu mempunyai sebuah lembaga yang mempersatukan gitu ya. Nah, itu adanya setelah beliau hijrah ke Madinah. Yang disebut Daulah Islam itu ya, Daulah Islam. Nah, pada zaman Nabi beliau yang bertugas mempersatukan umat ya. Karena memang tugas daulah itu ada 3 tugas pokok yang penting untuk sebuah lembaga yang disebut dengan Daulah Islam. Yang pertama adalah riasatul amalil muslimina jami'an fid dunya. Jadi ini ada di seluruh kitab-kitab fikih, Pak. Ada bahkan di kitab-kitab anak-anak kita yang di MAN itu ada ini. Ya, tentang apa pemerintahan Islam itu seperti apa, tugas-tugas mereka itu seperti apa. Jadi tugas utama Daulah Islam itu mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Kemudian tugas yang kedua adalah litadbik al-ahkam al-islamiyah. Jadi sebagai pelaksana hukum-hukum syariat. Pelaksana hukum-hukum syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah hamilud dakwah Islam ilal alam, mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Jadi tugas seorang khalifah itu atau tugas seorang Amirul Mukminin ya, pemimpin seorang pemimpinnya orang-orang beriman. Nah, itu pada masa kenabian diemban oleh baginda Nabi. Ya, mempersatukan umat Islam, kemudian melaksanakan hukum-hukum syariat Islam, kemudian yang ketiga adalah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Ya, nah, kemudian setelah baginda Nabi wafat, tugas itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ya, kita tahu Khulafaur Rasyidin itu kan ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, kemudian ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Nah, mereka ini disebut khalifah. Khalifah itu artinya mau'udatun li khilafatin nubuwah. Kalau di dalam kitab fikih disebut begitu. Mereka itu ada dalam rangka untuk menggantikan tugas-tugas kenabian. Jadi para khalifah itu menggantikan tugas-tugas kenabian yang intinya 3 tadi. Mempersatukan umat Islam, kemudian menjadi pelaksana hukum-hukum syariat Islam, kemudian mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Ini 3 tugas pokok seorang khalifah. Jadi pemimpinnya itu namanya khalifah, sementara lembaganya ya setelah Nabi wafat atau daulahnya ini disebut dengan daulah khilafah, daulah pengganti tugas-tugas kenabian. Nah, kita tahu kan bahwa setelah era Khulafaur Rasyidin itu berakhir kira-kira selama 30 tahun ya, 4 sahabat Nabi yang mulia itu memimpin negara Islam. Lalu kemudian diteruskan dengan khalifah-khalifah selanjutnya ya.
Tapi tidak bisa disebut Khulafaur Rasyidin. Mereka hanya disebut seorang khalifah saja. Ya, kita tahu ada nama Khalifah Harun ar-Rasyid, ada Sulaiman al-Qanuni, ada dan seterusnya, banyak khalifah-khalifah yang terkenal. Dan itu berlangsung selama 12 abad, 1200 tahun. Ya, hampir 1300 tahun. Ya. Jadi kalau dihitung itu sejak era Abu Bakar As-Siddiq, ya, sejak baginda Nabi wafat, kemudian digantikan Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian runtuhnya atau hancurnya Daulah Islam itu sendiri atau Khilafah Islam itu adalah pada tanggal 3 Maret 1924. Jadi hampir 1300 tahun. Kita itu sebenarnya punya satu lembaga yang mempersatukan kita, Pak. Mempersatukan umat Islam. Jadi kalau kita bayangkan sekarang ya kayak PBB begitulah. Kayak PBB atau kayak Paus ya, kayak Paus pemimpin umat Katolik ya, dia kan ada satu wadah yang mempersatukan mereka. Atau kalau di Eropa itu ada masyarakat Uni Eropa yang mempersatukan negara-negara Eropa. Nah, umat Islam tidak punya ini. Dan memang memang tidak dikehendaki untuk ada oleh negara-negara barat. Jadi memang mengapa hari ini kita tidak bisa bersatu ya, karena memang tidak ada lembaga atau seorang pemimpin yang disebut dengan Amirul Mukminin itu, pemimpinnya orang-orang beriman atau disebut dengan khalifah. Ya, tidak ada hari ini. Sehingga kita memang tidak mungkin bisa bersatu sekarang ini. Jadi kalau kita hitung dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai 3 Maret 1924, itu ada 108 khalifah yang pernah menjadi pemimpin kita, Pak. Yang terakhir itu namanya Sultan Abdul Hamid II. Yang terakhir kan kita tahu pusat kekhilafahan itu adanya di Turki ya, yang dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk itu. Jadi memang Mustafa Kemal Atatürk ini mungkin kalau bapak-bapak belum tahu ya, mungkin di Turki bahkan di Indonesia sendiri banyak dianggap sebagai orang yang baik gitu ya, sebagai pahlawan Turki, tapi sebenarnya dia adalah seorang pengkhianat besar itu Mustafa Kemal Atatürk itu. Jadi dia itu orang Yahudi sebenarnya yang disusupkan ke negara Islam, ke negara khilafah untuk menghancurkan dari dalam. Jadi mungkin bapak-bapak juga sudah sering tahu bagaimana proses kematiannya kan, di YouTube di mana-mana sudah banyak itu. Bagaimana matinya itu susah sekali itu, sampai bertahun-tahun dalam kondisi yang seperti mayat hidup, kemudian mengeluarkan bau yang busuk. Bahkan kemudian dimakamkan pun seolah-olah tanah itu menolak, karena tidak pernah bisa sampai dimakamkan di suatu tempat ditutup sama marmer itu. Ya, walau alam. Kalau para ulama mengatakan ya karena dosanya yang sangat besar, dia menghancurkan lembaga yang mempersatukan umat Islam dan lembaga yang menjadi pelaksana hukum-hukum syariat. Ya, jadi jawaban saya yang pertama adalah seperti itu, karena memang kita tidak punya satu lembaga atau satu pemimpin yang menjadi pemersatu umat Islam. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Ustadz Jailani adalah mengapa dalam kondisi seperti ini, di mana majelis-majelis taklim, kemudian kesadaran umat yang tinggi ya untuk berdakwah, untuk beribadah itu sudah sangat ramai ya, sudah sangat baik, kok kita tidak juga mencapai kemenangan? Nah, jawabannya begini. Karena dakwah yang ada sekarang ini kebanyakan adalah dakwah-dakwah yang sifatnya tidak terkonsep, Pak. Jadi masing-masing jalan sendiri-sendiri. Ya, masing-masing kelompok atau masing-masing ustadz itu jalan sendiri-sendiri. Jadi tidak mempunyai konsep sebagaimana metodologi dakwah Nabi. Lalu bagaimana dakwah Nabi itu sehingga beliau bisa mencapai kemenangan, ya. Bisa mendapatkan atau bisa kemudian sampai dengan berakhir bermuara pada satu tujuan, beliau mempunyai sebuah negara yang bisa mempersatukan umat Islam. Nah, kalau kita lihat di banyak sirah ya, di kitab-kitab sirah nabawiyah, itu memang yang kita tahu tahapan dakwah Nabi itu kan ada dua periode ya, periode Mekah dan periode Madinah. Yang kita tahu periode Mekah itu 13 tahun, periode Madinah itu 10 tahun. Tapi jarang dibahas apa yang beliau lakukan di Mekah. Ini yang jarang dibahas. Ya, Nabi melakukan dua hal penting Pak di Mekah itu. 3 tahun pertama dan kemudian 10 tahun berikutnya. Itu ada tahapan yang sangat penting yang dilakukan oleh baginda Nabi. Dan itu jalan yang harus kita tempuh sebenarnya. 3 tahun pertama beliau melakukan
yang disebut di dalam kitab-kitab fikih, di dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama Palestina yang beliau sangat menguasai sekali ya Sirah Nabawiyah itu. 3 tahun pertama Nabi itu melakukan satu tahapan yang disebut marhalatut tazkiyah wa takwin. Ya, tahap di mana Nabi itu membina dan mengkader para sahabat yang sudah masuk Islam pada awal-awalnya, ya, sabiqunal awwalun. Ya, jadi itu di rumah sahabat Nabi yang bernama Arqam bin Abil Arqam yang kita tahu kan, yang disebut dengan Darul Arqam. 3 tahun pertama baginda Nabi itu istilahnya benar-benar mentraining gitu ya, para sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam lebih dahulu. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib, yang dari para wanitanya ada Siti Khadijah, ada sekitar belasan orang lah. Nah, yang ditanamkan oleh baginda Nabi adalah menanamkan akidah Islam pertama kali dengan mengupayakan agar akidah Islam itu benar-benar masuk ya ke dalam benar-benar menancap ke dalam para sahabat yang telah masuk Islam itu. Kemudian yang kedua adalah beliau memahamkan tentang apa itu syariat Islam. Ya. Jadi menanamkan akidah Islam, kemudian menjelaskan apa itu syariat Islam, sekaligus menjelaskan kerusakan sistem kehidupan yang mengatur mereka. Jadi pada masa itu kan orang-orang Mekah itu kan banyak mempercayai tradisi-tradisi jahiliyah. Ya, kalau ada anak perempuan dibunuh, kemudian dalam soalan ekonomi banyak sekali pencurian atau kecurangan timbangan dan seterusnya. Itu Nabi yang pada saat itu masyarakat Mekah menganggap itu sesuatu yang biasa, Nabi menjelaskan itu semua adalah sistem yang rusak. Ya, sistem yang tidak benar. Artinya Nabi menanamkan ini syariat Islam, ini yang benar, yang menjadi aturan yang seharusnya diterapkan oleh manusia pada saat itu. Sampai kemudian para sahabat itu memiliki sakofah ya, atau pemahaman keislaman yang baik. Nah, kemudian di dalam kitab itu juga dijelaskan bahwa setelah ada sahabat-sahabat yang sudah mempunyai keislaman yang baik, mereka membina sahabat yang lain, gitu Pak. Jadi dibentuk halakoh ya. Halakoh itu artinya lingkaran-lingkaran kecil. Jadi sahabat yang sudah punya kemampuan untuk mengkader, membina beberapa sahabat yang baru masuk Islam. Di rumah Arqam bin Abil Arqam itu. Nah, itu berlangsung selama 3 tahun. Sehingga di dalam kitab itu dijelaskan bahwa para sahabat ya dengan didikan dan binaan dari baginda Nabi itu bagaikan Islam yang berjalan gitu. Bagaikan Islam yang berjalan. Jadi pemikirannya pemikiran Islam, perilakunya perilaku Islam. Jadi setiap bicaranya itu berdasarkan Islam. Jadi bagaikan Islam yang berjalan. Nah, itulah 3 tahun pertama baginda Nabi mencetak beberapa orang yang bisa diandalkan untuk menjadi kader-kader dakwah lah kalau bahasa kita sekarang. Dari berbagai kalangan, ada dari kalangan rendah, ada dari kalangan menengah ke atas. Dari kalangan rendah itu kita tahu ada keluarga Yasir kan, Ammar bin Yasir, kemudian ayahnya Yasir, istrinya atau ibunya si Ammar itu namanya Sumayyah. Nah, kemudian di kalangan atas ada yang namanya ya Abu Bakar As-Siddiq, itu termasuk kalangan atas. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu orang-orang terpandang di Mekah pada saat itu. Ya, kemudian Siti Khadijah sendiri. Ya, nah itu 3 tahun pertama beliau membina dan mengkader para sahabat. Setelah 3 tahun pertama itu memasuki tahap kedua di Mekah, yaitu yang disebut marhalatut tafa'ul ma'al ummah. Tahapan di mana Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Ya, setelah turun surat Al-Hasyr ayat 39, fasda' bima tu'maru. Ya, jadi Allah perintahkan kepada Nabi, terangkanlah, artinya jelaskanlah Islam itu secara terang-terangan. Jadi jelaskanlah kepada mereka apa yang telah aku perintahkan atau apa yang telah diperintahkan kepadamu. Ya, fasda' bima tu'maru. Ya, jelaskanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Wa'rid anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang musyrik. Sejak turun ayat itu, kemudian baginda Nabi keluar. Artinya tidak sembunyi-sembunyi lagi. Bersama para sahabat yang sudah terbina keislamannya, beliau menjelaskan ke tengah-tengah masyarakat Mekah ya.
untuk menjelaskan tentang Islam seperti apa, kemudian menjelaskan juga kerusakan sistem yang mengatur mereka, yang mengatur orang-orang Mekah pada masa itu. Nah, ini masa yang memang paling keras, ini masa yang sangat berat ini. Bahkan kemudian bukan hanya disiksa, ya, ada beberapa sahabat itu terutama dari kalangan rendah, ya, dari keluarga Yasir itu disiksa habis-habisan karena mereka memang nggak punya kekuatan, ya, nggak punya pengaruh gitu. Sehingga Sumayyah itu istri Yasir itu tercatat sebagai seorang mujahidah pertama dalam sejarah Islam karena dia dibunuh pada saat itu, ya, Sumayyah. Jadi itu 10 tahun kedua, ya, tahap di mana Nabi dan para sahabat melakukan dakwah secara terang-terangan di masyarakat Mekah. Objek dakwah Nabi memang dari seluruh kalangan, Pak. Termasuk dari kalangan-kalangan penguasa Mekah pada saat itu. Bahkan kan ada satu kisah Nabi itu memohon kepada Allah agar dua pembesar Mekah yang tertinggi, ya, yaitu dua Umar ini, Nabi memohon, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan masuknya salah satu Umar dari kedua Umar yang ada. Umar yang dua ini yang dimaksud Nabi adalah, yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Umar bin Hisham yang kita kenal dengan Abu Jahal itu. Ya, kemudian Allah berkehendak untuk memberikan hidayahnya kepada Umar bin Khattab. Sementara Umar bin Hisham atau Abu Jahal akhirnya tetap kafir dan mati dalam keadaan kafir. Jadi pembesar-pembesar Mekah itu juga didakwahi oleh baginda Nabi dan para sahabat. Ya, tapi kemudian dalam waktu 13 tahun itu memang merupakan masa yang berat sehingga baginda Nabi menganggap bahwa Mekah bukan satu tempat atau wilayah yang kondusif atau belum saatnya bisa diterapkan syariat Islam di situ. Ya, kemudian Nabi berpikir untuk hijrah ke Madinah. Nah, sebelum hijrah ke Madinah itu baginda Nabi sebenarnya sudah mengutus, ya, 1 tahun sebelum beliau hijrah, Nabi mengutus sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair untuk mendakwahi orang-orang Madinah, terutama kepala-kepala suku. Ya, kepala-kepala suku yang menguasai beberapa suku di Madinah. Nah, sampai kemudian Mus'ab bin Umair ini berhasil mengislamkan seorang kepala suku terbesar di Madinah yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Jadi di Madinah itu ada 15 suku kurang lebih, Pak. Ya. Dari sekian belas suku itu hampir semuanya menolak dakwah Islam kecuali Sa'ad bin Mu'adz. Dan dia adalah seorang kepala suku terbesar di Madinah. Nah, setelah masuknya Sa'ad bin Mu'adz inilah kemudian baginda Nabi hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin yang ada, yang kemudian kita sebut dengan kaum muhajirin, kan. Ya. Nah, disitulah kemudian peran yang sangat besar yang diambil oleh seorang Sa'ad bin Mu'adz, seorang penguasa yang bisa disebut beliau adalah penguasa Madinah, karena beliau adalah seorang kepala suku dari suku terbesar di Madinah yang disebut dengan suku Aus. Ya, sehingga dengan masuknya Sa'ad bin Mu'adz ini, dengan kekuatan militernya, dengan kekuatan pengaruhnya di Madinah, kemudian Nabi memutuskan untuk menjadikan Madinah itu sebagai embrio gitu ya, sebagai cikal bakal negara Islam di Madinah. Ya. Nah, sejak saat itulah Nabi mulai menerapkan syariat Islam. Meskipun dalam 5 tahun pertama, ya, Nabi memang mengalami banyak hambatan. Jadi banyak gangguan-gangguan dari kaum kafir Quraisy, dari orang-orang Yahudi. Ya, kita tahu bahwa dalam 5 tahun pertama itu kan ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Nabi harus menghadapi itu dalam situasi negara yang masih kecil, ya, di Madinah itu. Ya, tapi Nabi berhasil melampaui semua itu, ya. Barulah pada tahun ke-6 Nabi melakukan aktivitas politik luar negerinya. Kan salah satu tugas negara Islam itu kan hamilut dakwah Islam ilal alam, ya, mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Nabi pada tahun ke-6 mulai mengirim surat ke pemimpin Romawi, ke pemimpin Persia, pemimpin Habasyah, ya, dengan mengatakan bahwa saya adalah utusan Allah. Intinya singkat saja surat Nabi itu. Beliau mengatakan saya utusan Allah dan kalau ingin selamat dunia akhirat masuklah Islam, gitu. Kasarnya begitulah. Ada yang menerima, ada yang menolak.
Yang menolak ya Romawi menolak, Persia menolak, bahkan suratnya dirobek-robek, ya. Tapi ada yang menerima, Raja Habasyah itu menerima. Ya, yang Habasyah itu sekarang kita kenal dengan negara Ethiopia. Dulu itu negara makmur itu, tapi sekarang negara paling miskin ya setelah dijajah negara-negara Barat. Ya, dan seterusnya sampai Nabi wafat, ya pada tahun ke-10 Hijriah, yang awalnya negara Islam itu hanya di Madinah. Pada saat Nabi wafat, wilayah kekuasaan Nabi atau wilayah kekuasaan umat Islam pada masa itu sudah mencakup seluruh Jazirah Arab, Pak. Jazirah Arab itu yang kita kenal dengan sekarang ini wilayah Timur Tengah itu, yang ada banyak negara-negara Timur Tengah. Nah, kemudian dilanjutkan setelah Nabi wafat dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan khalifah-khalifah selanjutnya. Nah, pada saat berakhirnya era Khulafaur Rasyidin, ya Khulafaur Rasyidin yang berlangsung selama 30 tahun itu, wilayah kekuasaan mereka itu sudah meliputi 3 benua. Sudah meliputi 2/3 wilayah bumi itu. Asia, Eropa, Afrika sudah berada di bawah kekuasaan umat Islam. Ya, kekuasaan para khalifah itu. Ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Kalau kita ingin mencapai kemenangan, ya jalan Nabi itu yang harus ditempuh. Gitu. Jalan Nabi apa? Yang tadi 3 tahapan tadi. Pertama adalah beliau melakukan pembinaan dan pengkaderan, ya, untuk mencetak kader-kader dakwah. Kemudian ya menjelaskan secara terang-terangan Islam itu apa. Kemudian menjelaskan juga bahwa hari ini yang mengatur kita itu bukan sistem yang baik, gitu. Karena bukan sistem yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan objek dakwahnya semua lapisan, ya, karena Nabi juga mendakwai penguasa-penguasa pada saat itu, karena hidayah itu kan milik Allah kan, yang nolak ya nggak ada masalah yang nolak, tapi dakwah itu harus disampaikan, ya. Dan ada satu kisah yang harus kita paham ya, betapa mulianya, bukan sekedar mulia Pak, betapa istimewanya seorang penguasa yang menerima dakwah Islam. Ya, mungkin ada yang sudah pernah dengar. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pemimpin suku Aus yang menerima dakwah Islam dengan kemudian menyerahkan seluruh kekuasaannya, seluruh militernya, seluruh pengaruhnya kepada Nabi untuk menjadi pelindung, ya, pelindung Islam. Itu di dalam hadis sahih dikabarkan ketika Sa'ad bin Mu'adz ini wafat. Beliau wafat di pangkuan Nabi, Sa'ad bin Mu'adz ini. Kemudian Nabi mengatakan, qala Jibril. Jibril berkata, ya, ihtaza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Jibril itu berkata kepada Nabi ketika Sa'ad bin Mu'adz ada di pangkuan beliau, dia wafat. Jibril berkata, ihtaza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsnya Allah, arsnya yang Maha Rahman itu bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi wafatnya seorang Sa'ad bin Mu'adz itu menggetarkan arsnya Allah, Pak. Ya, karena apa? Karena sangat mulianya orang itu, sangat istimewanya beliau itu di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau hari ini ada penguasa, ya, nggak harus penguasa Indonesia, nggak harus penguasa mana, siapapun penguasa yang hari ini dia punya kekuatan militer, ya, misalnya panglima tinggi militer negara mana gitu ya, syukur-syukur dari Indonesia gitu. Kemudian menerima dakwah Islam, itu luar biasa pahalanya itu di hadapan Allah, luar biasa karena resikonya besar dia, dan dia meninggalkan semua kebanggaannya, kehormatannya kan sebagai seorang pemimpin kan, dia awalnya dihormati oleh rakyatnya, kemampuan kekuasaan militernya demikian besar, pengaruh politiknya demikian besar, tapi semua diserahkan untuk Islam. Ya, yang dalam hal itu adalah semua diserahkan kepada Nabi, udah dipasrahkan, udah Nabi aja yang ngurus semuanya gitu. Saya jadi pelindungnya aja karena saya punya kekuatan militer. Kalau ada yang ganggu, dia yang bergerak gitu. Tapi Nabi yang menjalankan roda operasional negara itu. Ya, jadi kalau ada seorang pemimpin yang hari ini menerima dakwah Islam dengan mengambil peranan seperti Sa'ad bin Mu'adz, luar biasa besar itu pahalanya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ketika Sa'ad bin Mu'adz itu wafat, ada 70.000 malaikat yang bertakziah di situ, yang bertakziah di kediaman beliau. Ya, jadi sekali lagi, kalau tadi pertanyaannya adalah mengapa atau bagaimana dakwah yang terkonsep
yang bisa menghantarkan pada kemenangan, ya kita harus mengambil jalan dakwah Nabi ini. Ya, pembinaan dan pengkaderan pada siapapun yang mau dibina dan mau dikader gitu ya, untuk menjadi pengemban dakwah Islam. Ya, yang kedua ya kita harus menjelaskan bahwa wajib hukumnya untuk menerapkan seluruh ayat, seluruh perintah Allah dan wajib meninggalkan seluruh larangan Allah yang ada dalam Al-Quran untuk diterapkan dalam kehidupan, ya, bukan hanya sekedar dipahami sebagai sebuah ilmu.